Ya, Eh, kita kemarin hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2021 DPP Pemuda Demokrat ini melakukan tanggal 3 apa tanggal 2? tanggal 2 ya, tanggal 2 ya, tanggal 2 Sekarang tanggal berapa? Iya, minggu tanggal 3 sekarang. ya, berarti tanggal 2 kemarin Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia melakukan rapat pleno ke-6. Jadi saya di situ melihat ada pembagian korwil, lalu ada pembagian struktur kepengurusan. Jadi saya melihat di sana itu ada beberapa bidang yang diketuai beberapa bidang. Saya mau pingin tahu ini tuh apa-apa aja sih, sebagian yang bisa ketua jelaskan ke saya agar pemahaman saya lebih jauh tahu ketua bidang. Contohnya seperti bidang keamanan, ketertiban, Kamtibmas, kemudian pemberdayaan perempuan, lalu dibentuk juga pembentukan koordinator korwil beberapa wilayah. Jadi saya ingin mengetahui lebih jauh dari Pak Ketum sendiri ini sebagai Ketua Umum Pemuda Demokrat Indonesia. Ya, begitu kira-kira Pak Ketum. Ya, pertama saya ralat tidak ada Kamtibmas di bidang DPP. Yang ada itu Polkam. Polkam itu politik keamanan. Tapi secara umum kalau organisasi itu sih pembedaannya itu sama ya, tergantung tujuan organisasi. Nah, Pemuda Demokrat Indonesia ini dia organisasi kader berhaluan ajaran Bung Karno Marhaya. Sehingga lihat bung-bung kawan-kawan semua yang kemarin hadir dalam rapat DPP itu lebih banyak bernuansa nasionalis, dan tujuan itulah kita berada. Nah, rapat pleno kemarin itu adalah rapat pleno ke-6. Sebelumnya kita harus tahu apa itu rapat pleno. Rapat pleno itu adalah rapat di tingkat pimpinan atau keseluruhan pleno atau sebagian yang dianggap penting. Rapat pleno, rapat harian, rapat bulanan, rapat terbatas, rapat paripurna. Nah, rapat pleno ini untuk melahirkan keputusan-keputusan organisasi yang bersifat pleno, kolektif. Nah, salah satunya itu ya mereshuffle pengurus, pergantian, bahkan penambahan struktur. Nah, dihadapkan dalam rapat pengurus itu untuk menggairahkan kembali struktur yang ada. Jadi namanya reshuffle itu untuk penyegaran. Jadi harus orang-orang yang segar yang datang, baik segar dalam keaktifan maupun segar dalam pemikiran, sehingga bisa memberikan kontribusi aktif terhadap organisasi. Lalu yang berikut juga, mereka yang tidak di reshuffle bukan berarti semuanya punya prestasi. Ada juga yang tidak punya prestasi. Bahkan ada juga yang tidak hadir sama sekali. Cuma ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, meskipun saya ingin agar harus disamaratakan. Nah, ketua-ketua bidang ini masing-masing membidangi bidangnya sesuai dengan tugas. Pembidangan ini agar kita bekerja berdasarkan tupoksi tugas. Berdasarkan tupoksi ya, tugas. Jadi si A tugasnya ini, si A, si D. Nah, sejak kemarin tinggal diterbitkan SK, lalu teman-teman bekerja sesuai dengan bidangnya. Harus ada kompetisi antar pengurus, masing-masing ketua bidang, masing-masing bidang itu harus bisa menghadirkan agenda kegiatan apa yang bisa dia lakukan. Tapi kalau dia tidak bisa menghadirkan kegiatan, ya bagaimana ya, lucu juga. Artinya saya sebagai ketua umum sudah menghadirkan organisasi ini hidup kembali.
mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua umum, mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai ketua-ketua, wasekjen, bendum, wabendum, dan seterusnya. Jangan juga sampai restrukturisasi pengurus, reshuffle pengurus dari kepengurusan yang dapat menjalankan tugasnya secara baik hanya ketum dan patoha. Betul. Ya betul-betul memahami tupoksinya itu hanya ketum dan patoha. Ini yang repot ini. Tuh. Nah itu kebiasaan-kebiasaan kita di organisasi yang terdahulu seharusnya menjadikan kita untuk lebih berpengalaman dalam hal kayak begini. Nah kira-kira begitulah. Jadi bidang-bidang untuk keaktifan bidangnya. Jadi mengaktifkan organisasi dengan reshuffle agar menghidupkan kembali kepengurusan organisasi dan menghidupkan bidang yang bersangkutan. Orangnya aktif tapi bidangnya nggak aktif. Atau bidangnya aktif tapi orangnya nggak ada. Nah untuk menyempurnakan orangnya aktif, bidangnya aktif, nah itu tujuannya reshuffle. Bukan hanya melengkapi struktur. Kalau melengkapi struktur saya pikir Bang Cimut dan teman-teman di sekitar Marinda juga cukup. Kalau hanya pinjam nama ya. Itu sih tujuan saya sebagai ketua umum dalam rangka reshuffle. Menggairahkan kembali organisasi. Karena organisasi ini dia kolektif kolegia. Kolektif kolegia itu satu berbuat untuk semua, semua berbuat untuk satu. Jangan satu berbuat, semuanya diam. Atau semua berbuat, satunya diam. Sebaliknya seperti itu. Oke, baik Pak Ketum. Semoga yang Pak Ketum harapkan dalam adanya reshuffle kepengurusan DPP Pemuda ini hendaknya menjadi suatu harapan bagi pemuda ke depannya. Lalu ada satu hal lagi Pak Ketum. Sebenarnya bukan harapan. Tujuan ya? Bukan juga. Tetapi itu visi misi organisasi, kan ada pasal ADRT. Oh iya benar. Itulah. Umat Muslim Al-Quran menuntun untuk harus sholat 5 waktu. Mau sholat atau tidak itu sudah Allah tidak berharap, itu kalian sendiri yang terjemahkan lah. Mau sholat ya bagus, sholat enggak ya enggak. Jadi ya sifatnya mengulangi aja. Jadi, tuntunannya sudah ada, kitab sucinya ada, ADRT anggaran dasar. Ya mungkin karena saya orang hukum, jadi saya orientasinya berpikir lebih pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya contoh, anggaran dasar rumah tangga kan menganjurkan setiap maksimal 3 bulan sekali melakukan rapat pleno. Nah itu harus dilakukan. Ada unsur-unsur yang tertuang di dalam anggaran dasar rumah tangga itu yang harus ditegakkan oleh organisasi. Kalau organisasi itu ideal, lihat aja dia menjalankan ADRT atau enggak. Kalau dia nggak menjalankan ADRT, ya sudah pasti. Lalu rapat pleno itu juga bukan hanya di DPP, DPD provinsi, DPC kabupaten kota juga harus rapat pleno. Jangan cuma menanyakan DPP ngapain. Kalau DPD dan DPC, lihat aja di grup WhatsApp itu kan. Hanya rapat pleno DPP aja yang selalu dikirim. Mana rapat pleno DPD dan DPC? Betul. Gitu lah. Jadi organisasi hidup itu harus sinergi, itu yang disebut sinergi bersama. Jangan kita aja yang disiplin, tapi orang-orang yang kita pimpin tidak disiplin. Bukan disiplin karena apa? Disiplin itu ADRT tadi. Berpijak dari situlah. Makanya kalau saya orang sehebat apapun, tapi kalau tidak berpijak dari ADRT dan ngomong terlalu pintar, melenceng dari aturan-aturan juga kurang bagus. Atau justru aturan-aturan dipakai untuk kepentingan dia, kepentingan kelompok dia, itu yang nggak bagus. Jadi harus digunakan secara stabil, adil, dan merata untuk kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama itu apa? Organisasi. Selayaknya ADRT ini di organisasi sepertinya negara lah Pak Ketum ya. Ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar yang mengatur. Undang-undang dasar itu ADRT. Peraturan organisasi itu ya peraturan pemerintah, turunannya. Lalu kemarin kita juga membagi pembentukan Korwil nih Pak Ketum. Lalu penjelasan sebenarnya pembentukan Korwil dan tugas
teman-teman yang sudah dibentuk di dalam surat keputusan itu atau dinamakan SK, itu apa-apa saja tuh Pak Ketum yang kira-kira tugas dari koordinator wilayah ini kepada DPD pada wilayah khususnya? Korwil itu koordinator wilayah. Koordinator wilayah itu adalah perpanjangan tangan dari pengurus DPP. Dibatasi dengan wilayah-wilayah kerja agar mempercepat proses konsolidasi organisasi. Ada Korwil A, B, dan C, Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, atau gabungan dari beberapa provinsi, lalu dibentuk Korwil. Nah, itulah tujuan Korwil. Jadi misinya apa? Pembentukan DPD dan DPC dipercepat. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan daerah-daerah yang dia pimpin. Jadi kalau belum ada, dibentuk menjadi ada. Setelah ada, dikawal administrasinya. Setelah dikawal administrasinya, dikawal berkembang hidup organisasinya. Itu tujuan Korwil. Jadi sebagai seorang Korwil, dia harus bisa melakukan itu. Lalu kemudian caranya gimana? Setelah dapat SK Korwil, Korwil itu rapat bidang Korwil. Lalu menyusun program kerja Korwil, koordinator wilayah A, B, dan C menyusun rapat. Ayo kawan-kawan yang sudah di-SK-kan Korwil A, Korwil B, ayo kita kapan rapat dan kita menyusun agenda kerja. Nah, Korwil A, B, dan C itu di dalamnya kan ada anggota. Korwil itu ada 5 orang. Penugasannya ada 5 provinsi. Satu orang satu provinsi dikasih tanggung jawab lagi, diperkecil dalam tupoksi itu. Nah, ini yang saya nggak paham, teman-teman tahu atau enggak. Tapi karena ini sudah dewasa dalam organisasi semua dan struktur itu pasti paham. Kalau nggak paham berarti nggak punya keinginan. Tapi itu urusan nomor 2. Urusan nomor 1 tadi itu aktif dulu di organisasi, jalankan bidangnya, baru Korwilnya. Jangan Korwilnya jalan, bidangnya nggak jalan. Atau malah dua-dua nggak jalan. Sebagai ketua nggak jalan, sebagai wakil ketua nggak jalan, sebagai sekjen nggak jalan, wakil sekjen nggak jalan. Bidangnya juga nggak jalan. Kalau Korwilnya juga nggak jalan. Jadi ketua bidang, Korwil, dan sebagai pengurus harus jalan semuanya. Jalan itu ya tadi memulai langkah-langkah tahapan yang harus dilakukan. Kalau orang paham, dia pasti cara menyambutnya seperti itu. Oh, teman-teman yang SK Korwil A, kapan nih kita rapat? Atau bahkan bikin grup Korwil. Grup ya Korwil A, kita punya grupnya ini. Korwil B. Lalu di dalam grup WhatsApp itu selain anggota Korwil ada juga ketua umum, sekjen, dan bendahara umum, atau ketua umum dan sekjen, atau ketua umum dan ketua organisasi, sehingga menuntun sama-sama. Jadi kita ngomong soal ke Korwil wilayah itu di dalam grup itu ciri-ciri orang yang mau bekerja. Nah, video ini yang kita bikin membantu untuk ke sana, dan saya yakin Bung Robi juga pasti belum paham. Oh, betul. Oke, baik. Oke Pak Ketum, terima kasih atas penjelasannya kepada saya secara pribadi. Tentunya menjadi pelajaran buat diri saya sendiri, yang mana berorganisasi ini, khususnya di Pemuda Demokrat ini, saya baru Pak Ketum. Oke, tidak apa-apa, saya penting semangatnya. Jadi, saya perlu, ya tentunya saya tahulah bahwa senior-senior yang di Pemuda ini tentunya cukup lebih tahu daripada saya Pak Ketum. Oke. Nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama saling mengisi. Jadi artinya penjelasan dari Pak Ketum tadi, baik apa itu perlunya reshuffle, terus tugas-tugas daripada para Korwil, itu sangat penting, terutama bagi diri saya sendiri. Ilmu tentunya pastilah kedepannya saya bisa membawa ke depan untuk lebih baik. Begitu Pak Ketum, kira-kira Pak Ketum. Terima kasih. Baik teman-teman, Bung Bung dan Mbak, atas penjelasan Pak Ketum tadi, semoga bermanfaat ke depan. Oke, kita lihat-lihat dulu ini pemandangan di sekitar sini. Oke. Merdeka. Merdeka, Marhain. Jaya.